ini insya Allah untuk imam dan untuk tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Insyaallah yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dicintai Allah, alhamdulillah 13 hari sudah kita lalui. Banyak amal kebaikan dan ibadah yang kita jalankan. Seandainya puasa kita diterima, maka 1 hari saja sudah bisa menjauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Kalau selama 13 hari, maka kita perkirakan 510 tahun perjalanan. Jarak kita dari neraka semakin jauh kalau diterima ya puasanya. Yang kedua, seandainya sedekah kita dari malam pertama sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung kita dari api neraka sudah sangat tebal, gak mungkin bisa disentuh neraka kita. Karena kata Rasulullah, beliau mengatakan supaya kita semuanya mau bersedekah, ya. Beliau menyampaikan, beliau perintahkan, wahai kaum muslimin, ittaqun nar walau bisikri tamra. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah, dengan sekeping kurma. Apalagi sedekahnya udah gorengan, Mbak, bukan berkeping-keping lagi ya, lebih banyak lagi, masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, seandainya sholat wajib kita dari awal Ramadan sampai sekarang diterima, Pak, sekarang kita udah kinclong dari dosa, Pak. Karena kata Rasulullah, matalu sholawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Wahal yubqi dzalika minad darri syai'an, kira-kira orang kalau mandi 5 kali masih kotor atau tidak? Tidak, wahai Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Siapa yang melakukannya bersih dari dosa. Seandainya sholat tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di akhirat derajat kita pasti naik tinggi dan semua dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi yang lain. Kalau diterima, sekali kalau diterima ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini kadang kepedean, Pak. Magrur. Kita tuh seringkali terlalu percaya diri gitu. Seakan-akan amal kita udah dijamin nyampe gitu ya. Padahal dulu Rasul dan para sahabat itu biar amal nyampe tiap hari doa, Allahumma taqabbal minna minna, diterima. Nabi Muhammad aja tiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, minta diterima beliau itu. Jadi gak beramal terus ditinggal pasti nyampe, enggak, diiringi dengan itu. Bahkan Senin Kamis saja Nabi Muhammad puasa tujuannya biar amalnya juga semuanya diterima, gak ada yang tertinggal. Jadi artinya kita semuanya ini jangan terlalu pede. Nah, di kesempatan malam hari ini ada sekitar 6 hal ya, menjadi kesini 5 yang menyebabkan amal kita gak diterima. Makanya kita harus menghindari ini sebisa mungkin, sehingga kita boleh percaya diri, insya Allah amal saya nyampe. Kalau kita nggak punya 5 hal ini adalah parasit ini yang bikin amal kita gagal untuk menjadi pahala. Yang pertama, niat. Pastikan saat kita melaksanakan ibadah, niat terbaik hanya mencari ridho Allah, bukan yang lain. Sehingga bukan karena ria ingin mempertontonkan amal, bukan karena sum'ah, bukan supaya jadi buah bibir, bukan karena ujub. Jangan sampai kita beribadah lalu ngeremehin yang kurang dari kita, jangan. Ya, jangan juga kita ini melaksanakan ibadah ya dalam rangka untuk membanggakan diri, sehingga kita menganggap, wah kamu gak pernah yang mulai, kamu tuh sebenarnya muslim bukan sih, gitu ya, dan lain-lain kalimat-kalimat serupa. Ini yang pertama, hati-hati. Ya, kita semuanya hari ini jebakannya untuk gak ikhlas itu banyak, Pak. Ya, terutama sekarang udah ada kamera ini. Kayaknya tangan kita itu gatel, Pak, kalau sampai gak ngupload amal soleh. Bahkan sekarang sedekah nasi bungkus sekotak saja itu disyuting dari 4 sudut, Pak. Dijadiin satu video story, ditonton 5 juta orang. Padahal sedekah nasi bungkus 1 kotak yang nonton 5 juta. Coba. Ya, sedangkan dulu barangkali para sahabat, para salafus saleh itu mereka
sampai wafat sedekah terus-terusan, gak ada yang tahu. Mereka takut kalau beramal ketahuan orang. Bahkan Abdullah itu kalau lagi baca Quran, ketahuan ada orang lewat dulu, lah kayak datang ngapa-ngapain. Ya, itu para salaf itu menyembunyikan amal soleh, takut ketahuan orang. Gak kayak sekarang, apa aja di foto. Bahkan puasa-puasa, bibir pecah-pecah, kekeringan itu di foto lah ya, diupload begitu. Masya Allah. Ramadan kali ini mudah-mudahan menghapus semua dosa-dosa kita, begitu ya. Gambarnya bibir pecah-pecah, begitu ya. Jadi Masya Allah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu apakah kita sudah menjalankan itu sesuai tuntunan Nabi Muhammad atau belum? Kalau masih semau kita sendiri, maaf, ini juga tidak diterima. Makanya Nabi Muhammad berkali-kali benerin orang sholat. Bahkan ada sahabat wudu aja, ulangi sampai 3 kali. Kaget orang, kenapa ya Rasulullah? Lihat tumitmu ada yang belum basah. Ya, jadi artinya kita menjalankan ibadah ini ikuti tuntunan Rasulullah. Sholat tarawih bukan hanya sekedar banyak-banyakan saja, tapi tumakninahnya harus benar. Karena kenapa? Saat kita sholat tanpa tumakninah, kata Rasulullah, beliau ketika melihat ada orang sholat gak tumakninah, ulang lagi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Kalau orangnya datang sini, saya belum sholat, kata Rasulullah. Lalu takbir, lalu kemudian nih baca Al-Fatihah. Al-Fatihah pun jangan dikorupsi, ya. Tasdidnya itu ada 15, ya. Dalam Sabinatul Najah, jangan kurang. Kemudian habis itu baca surat yang mudah bagimu apa. Kalau ruku, jangan diangkat sampai mapan ruku. Kalau sudah mapan, baru diangkat. Ya, sama Allah manusia. Jangan sujud sampai tak terbilang iman, sampai berdiri dengan tegak. Lalu sujud. Makanya kata Rasulullah, Allah tidak akan memandang sholat orang yang tidak menegakkan badannya saat ini, tidak. Makanya saya heran kadang-kala di daerah Kediri itu ada orang salat tarawih 23 rakaat 8 menit, Pak. Masya Allah, itu orang yang baru ikut ke dalam Allah, senam aja itu 30 menit, Pak. Senam gitu ya. Apalagi sholat yang kata Ibnu Qayyim, doanya setiap rakaat ada 20, ditambah gerakannya ada sekitar 18. Itu kalau ditambah, itu paling tidak sekali sholat itu ya butuh waktu 5 sampai 10 menit. Itu ada orang bisa-bisanya 23 rakaat 8 menit. Pakai tumakninah enggak, balapan ya, gaspol begitu ya. Nah jadi yang seperti ini masa yang diterima sama Allah. Kata Imam Syafi'i, man sholat, barang siapa yang sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, fasadat sholatuhu, sholatnya rusak. Maka kita santai aja ya sholatnya ya, santai, tenang, tentram. Kata Syekh bin Baz, sholat tarawih itu ada tarwihat, minimal istirahat 3 kali, Pak. Ya, 2 rakaat dapat 4, istirahat dulu. 2 rakaat istirahat dulu. Tapi 2 rakaat lagi istirahat dulu sebentar, 1 rakaat. Kata saya bebas, ini sholat yang paling ideal. Jadi ada tarwihat, ada istirahat 3 kali. Jangan dilanjut terus, ya, supaya kita bisa lebih napas, lega dan santai saja. Nah kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, penyebab amal gak diterima itu orang yang mengerjakannya ogah-ogahan, malas dan juga dengan perasaan dongkol walaupun dia mau mengerjakan. Dalam surat At-Taubah Allah menyampaikan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Kenapa Allah gak mau menerima amalnya orang munafik? Pertama, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Disuruh sholat malas-malasan, berat hati banget, tekanan banget disuruh sholat. Allah gak mau menerima. Orang Allah gak butuh sholat kita kok. Kamu yang harus sukarela, kamu yang harus datang menghadap Allah dengan semangat. Ada orang berat, udah sholat lagi, ya, baru juga ada sebentar udah sholat lagi, dan lain-lain. Hati-hati, Allah gak mau menerima amalan-amalan orang yang mudah-mudahan. Ya, datang ke masjid, alaikum bisakinah wal waqar. Datanglah dengan berwibawa, dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru ke masjid, gak usah lari-larian. Ya tapi telat juga gak apa-apa, biarin. Yang penting jangan lari. Itu gak punya wibawa kita itu. Nah, ya mas, lari mas, gitu ya. Enggak, itu sudah pasal di Robi kawan har ya. Kurang 1 ayat tinggal inasani akawal abetar rukuk, saya nanti ketinggalan. Gak ada berita begitu, Pak. Dapat ikut, gak dapat
ya udah tinggal tambahin sendiri, begitu santai saja ya. Jadi pastikan kita semuanya ini melakukan ibadah yang dari lubuk hati, jangan terpaksa sama sekali. Itu semuanya kembali ke kita ya. Allah nggak mau menerima sedekahnya orang munafik, nggak mau. Pada yang dipuna ila wahum kalilun, orang munafik suruh infak, itu aja tuh sebenarnya dongkol. Infak mana? Begitu ya. Infak lagi terus ya. Hari kemarin infak dulu yang ditanyain. Orang munafik begitu, makanya mereka infak sama Allah nggak usah diterima. Orang Allah juga nggak butuh infak itu. Ya, bagi Allah mudah kalau cuma Allah sekedar mengeluarkan emas dari bumi, gampang. Tapi masalahnya Allah itu menguji iman kita itu sekuat apa sih kepercayaan kita pada Allah. Akhirnya dikasih kesempatan, ayo yang mau buktikan imannya, ini ada saatnya. Begitu. Makanya Allah nggak mau menerima amal orang munafik. Maka pastikan jangan pernah beramal karena dongkol, jengkel, atau nggak seneng, nggak suka. Jangan. Beramalan yang plong, nikmat. Ya, pastikan seperti itu. Datang sholat, datang. Ya, jangan usah dongkol, jengkel saya sebenarnya. Ya. Kenapa di sini nih kok kalau sholat itu misalkan lama banget begitu, gak kayak yang lain, cepet-cepet begitu. Allah nggak butuh berdiri lama-lama kalau itu dong all, nggak butuh. Maka pastikan kita yang sadar diri. Yang keempat, Allah nggak mau menerima amal kalau kita ini masih tengkar. Hati-hati. Ya, Nabi Muhammad beliau menyampaikan, Inna a'malal ibad turfa'u kulla yawmin itsnaini wal khamis. Amal manusia diangkat tiap Senin dan Kamis. Maka Allah akan terima semua amal kecuali dari orang yang masih bertengkar. Hati-hati. Yang paling parah, anak tengkar sama orang tua, Allah tidak akan pernah menerima amalnya. Ya, dilakukan apapun. Makanya kata riwayat dari Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. Ada 3 manusia. Ini mau beramal apapun sama Allah tidak peduli, tidak diterima oleh semua. Al-Aq yang pertama yaitu orang yang durhaka pada orang tua. Hati-hati ya, musuhan sama orang deh, jangan sama orang tua. Yang kedua yaitu istri terhadap suami. Wah, ini lebih serem lagi. Ibu-ibu kalau berhasil membuat suaminya stres, jangan bangga. Malaikat lagi melaknat habis-habisan gitu. Ya, kata Rasulullah, salatun la turfa'u lahum shalah. 3 golongan manusia sholatnya gak bakal diangkat, gak akan pernah diangkat ke langit sampai kapanpun. Salah satunya apa? Wa imra'atun batat wa zawjuha alaiha sahitun, yaitu perempuan yang bisa tidur nyenyak padahal suaminya lagi murka padanya. Hati-hati. Makanya kata Rasulullah, istri kalian yang bisa kalian boyong masuk surga itu ketika kalian melihat dia lagi marah atau dia merasa salah atau dia berbuat salah, dia langsung mendekat megang tanganmu sambil mengatakan, la taqarru aini hatta tarda. Saya tidak akan memejamkan mata sampai engkau meridhoiku. Pernah Pak, istrinya kalau lagi ngambek tiba-tiba deket megang tangan, lalu kemudian ngomong, Mas, pokoknya kalau kamu nggak ridho padaku, aku nggak akan tidur. Ada yang begitu? Itu besok ikut masuk surga itu Pak, ikut masuk surga. Tapi kalau nggak begitu modelnya, maaf, sepertinya besok ketinggalan Pak itu ya. Sepertinya akan berpisah itu di akhirat. Maka pastikan wanita yang durhaka pada suami, sholat tidak diterima. Sholat nggak diterima. Kalau sholat nggak diterima, ya amal yang lain lebih nggak laku lagi. Hati-hati. Makanya yang lebih penting itu. Kemudian tengkar sama saudara, keluarga besar sendiri Pak. Ya, ini juga sama kata Rasulullah, ketika amal disodorkan, maka Allah melihat, oh masih tengkar, hatta yasqaliha. Jangan berikan pada saya wahai malaikat sampai dua-duanya damai. Nggak damai, nggak usah dikasihkan. Mereka merawat permusuhan bertahun-tahun, ya udah tahun-tahunan nggak usah diterima amalnya. Orang nggak mau untuk mengawal dan memperbaiki keadaan. Nauzubillah. Kemudian yang kelima yaitu makanan haram. Hati-hati. Pengaruh makanan haram ini ibadah yang muncul dari barang haram, Pak. Baju, minuman, makanan, itu semuanya tidak diterima Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang benar-benar baik. Makanya ketika ada orang berdoa, ya Allah, kata Nabi Muhammad, mana mungkin keterima, pakaiannya haram,
minumannya haram, seluruh tubuhnya berangkat dari yang haram. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, apa yang menyebabkan amal kita nggak bisa keangkat ke langit? Yaitu ketika kita zalim sama orang belum minta maaf. Hati-hati. Kezaliman membuat apa? Kita amalnya tidak bisa keangkat ke langit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kantong untuk orang zalim. Setiap kali kita beramal masuknya ke amal orang, Pak. Maka pastikan kita kalau sudah berbuat salah atau keliru, datang dengan gagah minta maaf. Itu lebih baik daripada kita beramal terus-terusan masuknya ke kantong orang terus, masuknya ke catatan amal orang gara-gara kita telah menzaliminya. Ingat, kadang satu kata yang menyayat hati, Pak, itu lebih perih ketimbang orangnya kegores pisau. Ya, barangkali kita pernah ngomong kalimat yang tidak mengenakan, diingat-ingat terus dan orangnya masih kerasa sakit banget, pertanda bahwa pahala masih terus ngalir, Pak. Selama dia nggak balas pokoknya ya. Kalau dia udah balas ya udah pas. Tapi kalau dia tahan dan sabar, hati-hati. Kalau sampai orang kita zalimi nggak balas, takutlah kita pada Allah. Berarti kita siap-siap untuk mendapat keadilan suatu saat nanti. Naudzubillah dari. Maka jemaah sekalian, kalau kita merasa sudah bebas dari 6 hal ini, berbahagialah. Insya Allah amal kita makbul, diterima oleh Allah. Tapi kalau kita masih melakukan 6 hal ini, tolong segera diperbaiki, segera tuntaskan, biar amal ini mengalir lancar. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah diangkatnya seluruh ucapan-ucapan yang baik. Wal amal sholih, amal-amal sholih diangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya berharap semua amal itu diterima. Ramadan memberikan kita semuanya ampunan total, memberikan kita pahala besar, dan memberikan kita keberkahan hidup. Maka pastikan jangan sampai semua itu gagal gara-gara parasit ibadah yang tadi kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.